di agama Kristen kan udah ada mujizatnya tuh, bahwa Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa dia turun ke dunia untuk menebus umat manusia. Kalau di kepercayaan kalian, apa salah satu contoh mujizatnya ya? Kalau kalian Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Itu ada, tetapi kita tidak bisa kemudian mencapai atau meraih wujudnya seperti apa. Lalu bagaimana cara kita berhubungan? Dengan cara beribadah. Cara kita berhubungan dengan pencipta kita itu dengan cara beribadah. Ibadah inilah yang kita lakukan sebagai prosesi ketundukan berdasar terhadap pewahyuan. Jadi umat Islam contohnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diseruh dari rumah ibadah. Mereka dipanggil kemudian untuk sholat. Prosesi ibadah sholat, ada yang mencontohkan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian wahai umatku sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi kami mendirikan sholat karena melihat daripada penghulu kami, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara kalau saudara berhubungan dengan kepada Tuhan saudara, menyembah misalnya dalam hari Minggu, itu mencontoh siapa ibadah hari Minggu itu? Saya kira begitu, Bung. Silakan. Napas aku. Silakan Ustaz. Oke, Bang Juma, terima kasih ya. Jadi cara kita berhubungan dengan Tuhan tadi menurut Abang Juma ini dengan beribadah. Kalau persekutuan kita untuk menjadi satu dengan Tuhan itu sendiri dalam Al-Quran itu gimana, Bang? Gimana? Kalau kita berhubungan dengan Tuhan tadi melalui ibadah. Iya. Iya. Untuk kita melakukan persekutuan dengan Tuhan itu yang hakikatnya berbeda dengan hakikat kita ketemunya di mana, Bang? Oke. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tuhan memperlihatkan kepada manusia yang berakal tanda-tanda keberadaan, kebesaran daripada Allah dari segenap penjuru alam semesta dan pada diri kita sebagai manusia. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan Allah, sebenarnya sekarang kita udah bertemu. Kita tidak pernah terlepas dari pandangan Allah. Kita tidak pernah terlepas dari pengawasan Allah. Kita tidak pernah lepas dari sisi Allah. Allah senantiasa bersama dengan makhluknya. Nah, jadi kalau saudara mengatakan, kapan kita bisa bertemu? Sekarang kita bertemu ini. Dengan adanya kita sebagai makhluk, maka di situ ada Khalik. Dengan adanya Khalik, maka di situ ada makhluk. Tidak bisa terpisahkan. Maka manusia dan juga Tuhannya itu senantiasa bertemu. Kecuali Tuhan yang terdiri dari makhluk yang memiliki kelemahan. Kalau Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha menyaksikan, Tuhan yang maha teliti, Tuhan yang maha halus, Tuhan yang mengatakan bahwa aku menyatakan diriku melalui diri kalian sendiri. Nah, sekarang contoh, kenapa kita mampu berbicara? Kenapa ada yang disebut suara? Kenapa ada alat pada mulut kita yang mampu mengeluarkan suara? Lalu kenapa kemudian ada yang disebut kuping? Dari kuping ini kemudian kita bisa mendengarkan suara. Siapa yang membuat kuping ini? Siapa yang membuat suara ini? Siapa yang menggerakkan lidah ini? Siapa yang kemudian mengatur ritme suara? Apakah kita? Kemampuan dari mana itu? Kita yang buat.
Kita yang beli, orang tua yang kasih, atau kita pinjam di koperasi, atau kita pinjam ke bank, atau negara yang memfasilitasi. Sungguh kesemuanya itu bukan. Yang memberikan semua itu, itulah yang disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kapan kita bisa bertemu? Bertemu pada saat kapan saja. Karena Tuhan itu kekuasaannya meliputi semua aspek. Jangan kita mengatakan, wah aku nggak bertemu Tuhan nih, aku maksiat aja deh. Wah aku di dalam kamar nih, Tuhan nggak bertemu dengan saya di sini. Nggak bisa. Tidak ada tempat, tidak ada ruang, tidak ada sisi, tidak ada masa, tidak ada kesempatan di mana kita tidak bertemu dengan Tuhan. Setiap saat kita bertemu. Masalahnya sekarang, ada yang buta matanya, ada yang buta hatinya, ada yang buta kupingnya, ada yang buta akalnya, sampai dia tidak melihat dan tidak menyadari bahwa pencipta langit dan bumi senantiasa menyaksikan apapun yang kita lakukan. Jangan perbuatan fisik, bahkan hati Tuhan tahu. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Demikian. Oke, silakan. Kita sapa dulu. Di sini ada, jadi kita akan sediakan 2 slot ini khusus untuk teman-teman non-muslim ya. Julius, tolong katanya stikernya masih ada, diganti stikernya Julius. Oke, sebelum Laskar kembali menanggapi Bang Zuma, kita sapa dulu nih, Jalan Kebenaran. Halo, selamat malam Jalan Kebenaran. Halo, Jalan Kebenaran. Ya. Silakan, suaranya nggak kedengaran? Ya, halo. Ya. Perkenalkan diri Anda dari muslim atau non-muslim? Iya, saya dari non-muslim. Dari RT 1. Non-muslim? Oke, dari Ya, Katolik. Dari RT 1. RT 1. RT 1. Silakan, ada yang mau ditanyakan kepada Bang Zuma? Di Iya, sini ini ada Pera, ada Bang Yonatan Nandar, kebetulan. tapi silakan. Iya, kebetulan saya dari Kristen ya. Ya, saya dari Kristen. Ya, tapi kalau di RT 1 saya masih agak ini ya. Cuma saya pengen tahu juga. Islam kok ada ajarannya kayak gini ya? Saya masih kurang paham ya. Di sini ada Ya. di Al-Mu'taqimah. Tunjukkanlah Di kami mana? jalan yang lurus. Itu artinya gimana ya? Oke. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan ketika kami membaca surah yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus? Seperti itu kira-kira pertanyaannya. Iya benar. Ya benar Umi. Oke. Monggo. Silakan langsung saja to the point kepada Bang Zuma. Host ganti judul, kata netizen masih ada judul. Silakan Bang Zuma. Iya, masih saya ya, teman-teman sekalian. Baik. Jadi ketika kemudian Al-Quran menarasikan ihdinas siratal mustaqim, ini adalah doa. Doa kepada pencipta langit dan bumi. Yang tadi itu, yang meneliti hati, yang memahami tentang yang gaib, yang maha melihat lagi maha mendengarkan. Tunjukilah kami jalan yang lurus itu. Apakah kemudian kami tidak tahu jalan lurus itu? Tahu. Karena ayat selanjutnya dikatakan, jalan yang lurus itu yang minta kita ditunjukkan oleh Allah itu adalah jalan orang-orang yang kemudian diberi nikmat keselamatan oleh Allah. Jalan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan, bukan jalan orang-orang yang tersesat. Itu jalan lurusnya, kita udah tahu jalan lurus itu yang mana. Paham kita, jalan lurus yang dimaksud dalam Al-Quran itu yang mana, kita sudah paham. Tapi karena ini doa, maka setiap kita ibadah, doa itu senantiasa kita lontarkan. Sama seperti doa Bapak kami, tiap hari minta makan, berilah kami makan pada hari ini. Apakah tidak ada makan? Di rumah Anda tidak ada makan, kok minta makanan terus? Sama. Makanya dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan lurus itu malah dijelaskan jalan lurus itu. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat keselamatan, nikmat kebahagiaan kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai.
dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Oke, Kenapa Bang. demikian? Oke, saya silakan. paham, Bang. Oh. Oke. Berarti kalau meminta di situ, ininya mah berarti masih sesat dong, Bang. Bukan sesat. Sekali lagi saya katakan, Dimian setelah bertanya, Bang Jalan, biar Bang Zuma. bagaimana ketika saudara minta makan, berikanlah kami makanan hari ini. Apakah di rumah benar-benar nggak ada makanan? Kenapa masih minta? Bukankah sudah jelas ketika orang Kristen bekerja tanggal 1 gajian? Kenapa masih minta makan? Kenapa? Karena bisa jadi perusahaan kita bangkrut. Bisa jadi usaha kita bangkrut. Bisa jadi terjadi pemecatan. Bisa jadi terjadi huru-hara. Maka apa yang kita harapkan, gajian tanggal 1 bulan depan itu bisa jadi tidak terjadi. Begitu juga dengan iman kita. Bisa jadi hari ini kita taat, bisa jadi hari ini kita ibadah, boleh jadi kita terpengaruh. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita ada yang disebut iblis. Makanya Al-Quran menjelaskan kepada kami bahwa inna syaitan lakum adu fattakhizuhu aduwah. Sungguh setan itu musuh nyata bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Sedangkan setan tidak pernah berhenti. Misalnya nih, hari ini Uni Ripa didatangi oleh setan. Wahai Uni, buka jilbabmu misalnya, nggak usah kau pakai jilbab keluar dari rumah. Bisa jadi Uni Ripa tidak tergoda. Boleh jadi. Tapi apakah iblisnya itu kemudian berhenti? Tidak. Besok datang lagi dia, menggoda lagi. Seperti itu adanya. Sehingga hari ini iman kita kuat, bisa jadi besok tidak kuat. Makanya Al-Quran menarasikan, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Berarti setan di dalam menyesatkan tidak sekaligus, tetapi step by step, selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah. Nah, untuk itulah kemudian kami umat Islam membentengi diri dengan bersandar kepada pencipta langit dan bumi. Tunjukkanlah kami jalan lurus. Artinya apa? Bimbinglah kami agar kami tetap istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintahmu. Kan sudah ditunjukkan tadi, yaitu jalan orang yang engkau beri nikmat keselamatan, bukan orang yang engkau murkai, bukan pula orang yang sesat, bukan pula orang yang engkau murkai dan yang durhaka kepadamu. Itu jelas itu. Sama seperti ketika kemudian Anda tahu di lorong sebelah rumah Anda itu ada lampu merah. Tapi ada kalanya Anda bisa menerobos lampu merah itu. Padahal Anda sudah tahu di situ ada lampu merah. Ada sesi, ada saat di mana Anda bisa saja menerobos lampu merah itu. Padahal kita tahu lampu merah adalah tanda berhenti. Kuning hati-hati, hijau baru jalan. Lampu merah Anda terobos. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tabrakan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda tahu bahwa lampu merah tandanya berhenti? Tahu. Kenapa Anda terobos? Karena tidak taat kepada perintah itu tadi. Nah, makanya kita selalu minta dituntun supaya setiap saat upaya dalam kehidupan kita ini senantiasa bisa tunduk dan berserah diri kepada Allah. Senantiasa selalu patuh kepada lampu merah. Jangan menyalip apapun yang terjadi. Itu maksudnya, Bang. Silakan. Oke, Bang. Ya, intinya buat saya mah botol semua, Bang. Nggak ada yang ini bermoral. Oke, boleh saya ikut jawab? Sebentar Bang Reza. Jalan kebenaran Anda bertanya, Bang Zuma menjawab. Bang Zuma tidak punya kewajiban untuk membuat Anda mengerti dan paham. Tapi kalau memang Anda mampu menyanggah apa yang disampaikan Bang Zuma, silahkan. Ya, karena kalau kita bicara, mohon maaf ya, dalam Islam itu tidak ada yang masuk Islam itu langsung auto surga seperti yang kalian imani. Karena dengan beriman masuk surga belum tentu juga masuk surga gitu ya. Bahkan dalam Yakobus pasal 4 ayat 14 ayat 15 ada baca tuh, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kami ini orang Islam ini nggak ada yang songong dan sotoy, sok-sokan pengen warisin surga gitu. Sedangkan besok aja kata Yakobus kalian nggak tahu bakalan jadi apa. Tiba-tiba kalian percaya bakal masuk surga. Jangankan surga bro, besok aja ente nggak tahu apa yang akan Anda lakukan. Entah besok Anda
Anda nyolong ayam, ngintipin orang mandi, atau jangan-jangan dalam agama Anda ketika Anda besok nyolong ayam karena Yesus sudah mati tetap auto surga. Itu konsekuensinya ya. Jadi Bang Zuma itu kami umat Islam ini tidak punya kewajiban membuat kalian paham. Goal kami adalah netizen yang di bawah. Oke, Bro? Oke, terima kasih Uni. Oke, Bro. Ya, Oke. terima kasih. Oke, saya ikut menjawab ya jalan kebenaran ya. Jadi tadi kan Bang Zuma udah bilang kalau tunjukilah kami jalan yang lurus itu adalah sebuah doa. Contoh simpelnya kayak gini. Kita udah dewasa. Ini tahun politik kan, saya senggol sedikit. Di Indonesia ini banyak korupsi. Yang korupsi itu orang-orang yang berpendidikan. Kira-kira orang-orang yang berpendidikan itu tahu nggak kalau korupsi itu salah? Tahu kan? Tapi kenapa masih dilakukan? Karena mereka tidak mengikuti jalan yang lurus, gitu loh. Nah, jadi doa itu memohon kepada Allah bahwa kita itu supaya kita itu tetap dibimbing pada track yang benar, gitu loh. Karena kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi terkadang nafsu kita mengajak ke sesuatu yang salah. Begitu. Jadi doa itu kembali kepada kita supaya kita menjadi manusia yang terus baik gitu loh. Karena pengalaman saya pribadi ya, entah Anda pernah merasakan atau tidak. Ketika saya melakukan sebuah kesalahan, lalu saya scroll TikTok, tahu-tahu ada pembahasan yang nyenggol ke kesalahan saya gitu loh. Saya dapat pengingat gitu loh. Padahal itu nggak disengaja. Itu contohnya. Terus ketika saya melakukan kesalahan yang lain, saya datang ke sholat Jumat, dengerin khutbah Jumat. Loh kok ini apakah khotib Jumatnya itu nyinggung saya gitu loh? Kok pas sama apa yang sudah saya lakukan gitu loh. Jadi itu seperti doa itu kembali pada kita. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tahu-tahu scroll TikTok ada yang mengingatkan. Datang ke sholat Jumat, dengerin khotibnya berkhutbah, ada yang mengingatkan. Jadi itu Allah itu menunjukkan jalan yang lurus itu dari berbagai tempat gitu loh. Karena walaupun kita tahu jalan yang lurus, itu terkadang itu kita tersesat. Karena apa? Karena kita mengikuti nafsu kita. Jadi doa yang dimaksud dengan Bang Zuma itu tadi, yaitu memohon agar kita itu selalu diberi peringatan gitu loh. Gitu loh Mas, jalan kebenaran. Hanya karena doa tunjukilah kami jalan yang lurus, itu bukan berarti kita itu nggak tahu jalannya. Oke, siap. Oke, Bang Reza, terima kasih. Oke, sebelum ke Laskar, silakan jalan lurus, ada yang mau ditanggapi? Jalan kebenaran ya, saya mau bertanya lagi ya. Sorry, jalan kebenaran. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Bang Reza di mute dulu, Bang calon presiden di mute noise. Oke, silakan. Nah, kalau untuk di agama Kristen kan udah ada mujizatnya tuh, bahwa Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa dia turun ke dunia untuk menebus dosa umat manusia. Kalau di kepercayaan kalian, apa salah satu contoh mujizatnya ya Allah kalian gitu? Oke, silakan Bang Zuma. Apa mukjizat Allah Bang Zuma? Waktu dan tempat, persilakan Bang Zuma. Iya, jadi kalau berbicara mengenai mukjizat, kita harus menggunakan logika sehat, ya, bahwa apa yang terjadi kemudian di atas muka bumi ini yang disebut mukjizat, itu ranahnya bukan ranah Tuhan yang melakukan, dalam arti kata yang mempraktekkan, tetapi Nabi. Makanya di Al-Quran sangat jelas diterangkan ketika Allah mengutus Nabi Musa. Nabi Musa diberi mukjizat. Diberi mukjizat kepada Nabi Isa ketika kemudian diutus kepada Bani Israel. Rasulullah Muhammad SAW diberi mukjizat ketika datang sebagai khataman nabiyyin, penutup para nabi. Jadi pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk. Kalau Anda mengatakan mukjizat Tuhan kami datang ke bumi menjadi manusia, bangkit dari kematian, itu bukan Tuhan. Itu utusan Tuhan yang diberi kemudian mukjizat agar mereka dipercaya bahwa benar-benar mereka itu adalah wakil Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Nah, ketika Anda berbicara mana mukjizat dari Tuhan, semua rangkaian yang dilakoni
Baik itu Abraham alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Yesus, dalam hal ini Isa alaihissalam. Itu semua mujizat yang ditunjukkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi yang kami sebut sebagai Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas. Lalu kemudian ketika Anda berbicara apa yang sangat luar biasa? Nah, Anda melihat bagaimana kemudian terjadinya siang dan malam. Itu mujizat dari Tuhan kami. Itu keadaan yang dicipta oleh Tuhan kami yang tidak bisa diadakan oleh makhluk. Adanya oksigen yang tidak pernah habis. Ya, terjadinya kemudian hujan, terjadinya tumbuh-tumbuhan, hewan, mati anaknya, lahir anaknya kembali. Buah-buahan sudah dipetik, berbuah lagi kembali, nggak ada habis-habisnya. Itu mujizat, kejadian luar biasa yang manusia tidak bisa lakukan. Nah, jadi kalau mau berbicara mengenai mujizat sampai percaya kepada adanya Tuhan, kami menang dalam hal ini. Kenapa? Setiap yang terjadi di alam semesta ini, kami sandarkan bahwa ini adalah perbuatan yang seisin dari pencipta langit dan bumi, yang kami sebut hakikat maha suci lagi maha tinggi. Demikian. Maaf, kalau untuk alam semesta kan itu kan udah ada di abad pertama. Kalian kan ada di abad ke-7. Gimana ininya? Gak nyambung. Botol semua gimana sih? Maksudnya gimana, Bang? Ya kalau umat muslim kan adanya kan di abad ke-7. Kalau Kristen kan di abad pertama, berarti alam semesta bumi udah tercipta. Gimana dong? Tuhan itu tidak ada awalnya. Tuhan itu tidak ada akhirnya. Kalau itu yang Anda jadikan sandaran, berarti lebih dulu Yahudi daripada Kristen. Gimana dong? Berarti agama Anda salah dong, karena Anda lebih Yahudi, lebih duluan. Gimana dong? Gimana jalan kebenaran? Duluan mana agama Yahudi daripada agama Kristen? Kan lebih duluan Yahudi. Masalahnya yang Anda harus pahami di sini adalah Tuhan kami itu maha menyaksikan. Tuhan kami maha melihat. Dari situ udah asumsi botol lu Bang, nggak ada ininya. Masa lu ayat ke-7 menciptakan bumi? Bahasanya nggak perlu botol-botol gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Coba Anda tunjukkan begini. Ya dari secara logika Bang. Oke, baik. Lu bilang diciptain abad pertama aja, di abad pertama aja bumi udah ada. Masa lu bilang tadi di abad ke-7 diciptain lagi sama Allah? Nggak nyambung. Oke, baik. Jadi kalau Tuhan yang datang kepada Nabi Musa mengatakan akulah pencipta langit dan bumi. Terus kemudian Tuhan yang datang kepada Nabi Musa menyatakan diri kembali kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa akulah pencipta langit dan bumi. Menurut saudara, di situ ada berapa Tuhan? Miau. Kok diam kau? Ada berapa Tuhan di situ, Bang? Tuhan yang sama datang menyatakan diri kepada Nabi Musa, juga datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di situ ada berapa Tuhan? Kabur orangnya, si babi bunting udah kabur. Tuhannya Yahudi laisa kamislihi syai'. Tuhannya umat Islam laisa kamislihi syai'. Sama-sama tidak serupa dengan makhluk. Tuhannya Kristen serupa dengan akhi sugi. Masya Allah. Kalian sopan, kami segan. Bang Zuma jawab bagus-bagus. Tapi kalau kalian bersikap seperti hantu tadi, mohon maaf, kami nggak diajarkan tampar pipi kiri kasih kanan ya. Sorry ya. Oke, kembali sebelum ke Enggino, kita sapa dulu. Laskar, silakan Laskar. Dilanjutkan bertanya kepada Bang Zuma. Puas-puas kan malam ini? Silakan. Laskar. Oke. Jadi saya lanjutin yang tadi ya. Siapa? Mbak Rifa sama Bang Juma. Bang Juma, tolong jelaskan kepada saya tolak ukur dan parameter kebenaran. Baik. Letakkan di akal untuk memisahkan kudus dan noda, suci dan berdosa, tentang layak dan pantas, dan kenapa pula kita harus percaya. Dan apa landasan dasar kenapa kita harus percaya akan kebenaran itu sendiri? Oke, baik. Udah? Udah. Udah, Bang? Oke, baik.
Di Islam itu, Bung, sangat teliti di dalam mendengarkan sebuah kabar. Dan di Islam juga memahami bahwa di balik alam semesta yang fana ini ada yang menciptakan, gitu. Nah, berarti Tuhan itu ada, ya, itulah pencipta yang kami sebut Tuhan. Namanya Allah. Gelarnya Subhanahu wa ta'ala, hakikat maha suci lagi maha tinggi. Tuhan pencipta langit dan bumi itu tak terlihat. Kita tidak melihat, tapi ada. Menciptakan, pada saat proses penciptaan kita tidak ada. Pada saat beliau mengutus Abraham, kita tidak ada. Pada saat kemudian dia menciptakan Adam, kita tidak ada. Pada saat dia menciptakan Musa, Daud, Salomo, Yesus, kita nggak ada. Bahkan pada saat dia menciptakan baginda Rasulullah Muhammad SAW, kita pun tidak ada. Lalu bagaimana menolak? Bagaimana mengukur apa yang dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran itu? Kristen punya buku sakti. Islam juga punya buku sakti. Maka satu-satunya takaran untuk mengetahui kebenaran itu adalah buku ini. Kristen mengakui bukunya berasal dari firman. Firman itu adalah firman pencipta langit dan bumi. Islam juga demikian. Islam memiliki iman bahwa kitab suci Al-Quran itu berasal dari pencipta langit dan bumi. Kristen memahami pencipta langit dan bumi itu adalah maha kuasa, maha sempurna, maha mengetahui. Islam juga demikian. Pencipta langit dan bumi itu maha mengetahui. Sekarang, kitabnya Kristen dan kitabnya umat Islam diimani dua-duanya berasal dari esensi yang maha mengetahui. Kalau di antara dua kitab ini ada yang tidak berkesesuaian dengan kebenaran, logika, sejarah, akal, ilmu pengetahuan, berarti dengan kata lain itu tidak berasal dari hakikat sang maha mengetahui. Saya kasih contoh satu. Al-Quran jelas 1400 tahun silam menerangkan bahwa di dasar laut ada api. Ada api yang berkobar-kobar di sana. Rasulullah Muhammad SAW tidak memiliki mikroskop, tidak memiliki alat canggih, tidak memiliki alat selam, tidak memiliki kapal di laut, tidak memiliki kemudian alat yang canggih dan tidak hidup pada zaman modern seperti sekarang untuk mengetahui isi kandungan yang ada di dalam laut. Tapi kenapa beliau tahu? Karena informasi yang ada dalam kitabnya yang dibawa itu bukan dari dirinya, tapi dari sang maha mengetahui. Itu jelas itu. Nah sekarang mari kita bidik kitab saudara. Jangan perbandingan seperti itu, karena di kitab saudara itu nggak ada. Nah kalau kita melihat, kita ambil embrio saja. Di dalam kitab saudara, Ayub 10 dikatakan embrio itu mengeras seperti keju. Ilmu pengetahuan, namanya ilmu dan pengetahuan. Artinya sesuatu unsur yang dihasilkan dari hasil penyelidikan dan manifestasinya adalah kebenaran absolut. Kita lihat bahwa ternyata embrio itu tidak mengeras seperti keju. Dengan kata lain, buku Anda ini bukan buku yang diasaskan dari pewahyuan sang maha mengetahui, tetapi dari sang karang-karangan, sang pengarang, sang penghayal, sang penduga-duga, sang asumsi. Dengan demikian gugur kitab saudara sebagai firman sang yang maha mengetahui. Karena tidak mungkin kalau dia berasal dari sang maha mengetahui. Bagaimana mungkin dengan pengetahuannya dia tidak memahami isi kandungan embrio dalam hal ini? Kok bisa dia katakan mengeras seperti keju? Sedangkan fakta dalam ilmu embrio jelas sekali, darah ketika dia dikentalkan dia seperti lintah. Berarti lebih benar Al-Quran. Kenapa lebih benar Al-Quran? Karena membuktikan Al-Quran dari sang maha mengetahui. Nah kitab Anda bagaimana? Benar enggak? Menurut pengetahuan bahwa darah ketika kental untuk menjadi manusia, dia mengeras seperti keju. Akhirnya begitu dia keluar dari rahim, ibu-ibu ketika melahirkan, yang keluar adalah bayi yang kaku seperti keju. Apa betul? Itu dasar pijakan. Satu poin aja itu. Silakan.
Oke Bang, mungkin yang ini yang terakhir ya saya bertanya. Ukuran dari kebenaran Tuhan udah diuraikan sama Bang Juma, ya udah saya terima. Sekarang kita ke kitab Bang. Kalau misalnya begini Bang, seperti yang Abang uraikan tentang kitab, misalnya ada kitab suci nih, di luar dari agama kita, baik agama saya maupun agama Abang, ada kitab suci misalnya. Kitab suci itu dalam ayat-ayatnya itu beriringan dengan peradaban, beriringan dengan sejarah, beriringan dengan ilmu pengetahuan. Pokoknya enggak ada kontradiksi dalam satu buku kitab suci itu. Dan kitab suci ini mengaku atau mengklaim bahwa ini kitab suci itu firman Tuhan. Untuk sebagai kita bangsa-bangsa yang percaya kepada Tuhan Bang, ukuran kita membenarkan kitab suci itu dari mana lagi Bang? Oke, menurut Abang itu gimana dalam pemahaman Abang? Silakan Bang. Sorry, saya belum monitor kali tadi, apa pertanyaannya? Diulangi lagi, Laskar. Oke, cukup 1 menit ini Bang. Gini Bang, misalnya kita umat-umat yang percaya akan adanya Tuhan. Nah, kita dihadapkan kepada suatu peristiwa. Katakan ada kitab suci yang di dalamnya itu tidak ada kontradiksi sama sekali. Dia beriringan dengan peradaban, dia beriringan dengan sejarah, dia beriringan dengan ilmu pengetahuan. Pokoknya bisa dikatakan sempurna dengan sesuai dengan kenyataan yang ada sekarang. Dan di atas itu semua Bang, kitab ini mengklaim bahwa ini firman Tuhan. Bagi kita orang yang percaya akan adanya Tuhan, bagaimana kita mengukur kebenaran dari kitab ini? Begitu Bang, menurut Abang itu gimana? Ya, justru itu tantangan. Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas, kalau sekiranya Al-Quran itu berasal dari manusia, maka tentu akan terdapat kesalahan di dalamnya. Akan banyak kontradiksi di dalamnya. Disebabkan karena itu tidak ditemukan di Al-Quran, itu sama dengan bahwa Al-Quran itu berasal dari pencipta langit dan bumi yang maha mengetahui. Dengan demikian, maka Islamlah yang benar. Dengan Islam yang benar, maka manusia harus menjadi Islam. Karena itu benar, karena Islam benar, maka tidak ada kebenaran di luar Islam. Karena sudah diketahui bahwa Islam itu adalah agama benar, maka zalimlah orang yang setelah datang Al-Quran kepada mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Ini yang dinarasikan Al-Quran. Karena tidak ada kesalahan. Berarti itu bukan dari manusia. Karena bukan dari manusia berarti dari pencipta langit dan bumi. Karena dia berasal dari pencipta dari langit dan bumi, maka segala aspek perintah dan larangan yang ada di dalamnya yang diberlakukan untuk manusia, maka itu harus diimani oleh orang yang berakal. Ketika Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu dinuzulkan oleh Allah melalui Roh Kudus. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi. Jadi Al-Qur'an kemudian diwahyukan oleh Allah untuk supaya Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada seluruh umat manusia apa yang Tuhan inginkan supaya manusia itu berlakukan dalam kehidupannya. Demikian. Ya, silakan. Laskar, ada lagi yang mau ditekankan? Kira-kira cukup ya Kak? Ya, mungkin ada sanggahan dari tanggapan dari Bang Zuma mungkin? Atau nanti Bang Zuma boleh bertanya ke Anda? Boleh. Oke, silakan Bang Zuma. Baik. Terkait dengan materi yang sama ya, saudara ya. Di dalam kitab saudara, misalnya saya ambil satu data di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku.
Kalau firman yang diterima oleh Yesus telah disampaikan kemudian oleh Yesus sebelum dia terangkat ke langit, berarti ada murid. Kalau misalnya memang harus berbentuk sebuah kitab, maka ada murid yang sezaman dengan Yesus yang menuliskan kemudian firman-firman yang Yesus terima dari pencipta langit dan bumi tanpa harus melakukan penyelidikan, tanpa harus kemudian menerima lagi Roh Kudus, tanpa lagi harus menerima kemudian jiplakan dari teman-teman yang lain. Kenapa? Karena pada saat Yesus menerima firman dan pada saat Yesus menyampaikan firman, dia punya murid. Kalau ajaran itu memang harus disampaikan sampai ke penjuru dunia, sampai akhir zaman, maka wajib hukumnya buku itu sudah dituliskan atau dihafalkan pada masa Yesus itu masih hidup. Dan kalau buku itu, firman-firman itu disajikan kemudian oleh Yesus hanya dalam waktu kurang lebih 2 tahun, maka jelas buku itu pasti hanya 1. Tidak 2, tidak 3, apalagi 14 buku, apalagi 16 buku, apalagi 70 buku. Karena hanya dalam kajian 3 tahun lebih Yesus menerima firman, di mana Yesus mengajarkan firman tersebut. Rasulullah Muhammad SAW menerima firman 22 tahun, kitabnya cuma 1. Yesus mengajarkan 3 tahun, kitabnya bergejibun. Paulus 14 buku, Yohanes 1, Yohanes 2 dan seterusnya. Ini dari mana semua ini? Maka pertanyaan saya kepada saudara, segala firman yang Yesus terima pada saat Yesus diutus kepada Bani Israel itu dituliskan oleh siapa dan dikumpulkan oleh siapa dan apa nama kitabnya? Silakan. Silakan, Laskar, dijawab pertanyaan Bang Zuma. Oke Bang Yas, saya ulangi lagi tadi pernyataannya biar saya mengerti sendiri Bang. Tadi kalau tidak salah Abang mengatakan kalaulah Yesus masih hidup dengan murid-muridnya dan firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, paling tidak murid-muridnya mendokumentasi firman-firman itu dalam berbentuk tulisan. Kira-kira begitu ya Bang ya? Iya. Ya, yang hidup sejaman dengan Yesus itu sendiri. Iya. Ukuran untuk mengetahui itu, Bang. Makanya saya membenarkan penyelidikan dengan mendapatkan semua tulis-tulisan dari kesaksian dari rasul atau murid-murid Yesus itu sendiri. Dan itu kalau yang saya pahami sekarang itu di kanon kitab-kitab dari murid-murid Yesus itu dikanon oleh 72 rabi Yahudi. Untuk namanya nggak sampai sekarang belum tahu namanya siapa-siapa. Intinya 72 rabi Yahudi yang mengkanonkan kitab-kitab dari kesaksian murid-murid Yesus itu sendiri, Bang. Berbentuk buku, kalau berbentuk buku Injil namanya, Bang. Kok Injil? Oke, nggak apa-apa. Kasih info aja Bang Zuma, kasih ilmu aja buat beliau ini mungkin. Silakan Bang Zuma, kasih pencerahan, mudah-mudahan Laskar Dikira semakin pintar. perjanjian baru itu Satwa Ginta gitu. Silakan Bang Zuma lanjut. Iya. Jadi gini Bung, inilah yang saya katakan tadi, sesuai dengan pertanyaan saudara, apa yang menjadi aspek hitungan atau pandangan sehingga sesuatu itu dianggap benar, dianggap kebenaran. Umat Islam mengakui datangnya sosok Nabi kepada Bani Israel bernama Isa. Kemudian Kristen mengakui juga itu ada bernama Yesus. Oknum ini kemudian menerima firman. Bahkan dikatakan di dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Sedangkan kitab saudara hanya 18% pernyataan Yesus kalau bisa dihitung. Selebihnya itu adalah perkataan penulis, pengarang, pengantar pengarang. Nah, ini yang sedang kita kaji adalah Yesus menerima firman.
Kalau Kristen ini kemudian bisa menunjukkan segala firman yang menjadi jatah Yesus dari Tuhan, maka mana firman itu? Apa nama kitabnya? Nah, sedangkan kitab yang menjadikan orang menjadi Kristen itu bukan kitab yang menjadi kitab yang diajarkan oleh Yesus. Dalam arti kata, bukan kumpulan firman yang tidak berkumpul dengan apapun selain daripada firman Tuhan yang diajarkan oleh Yesus. Contoh, di dalam Markus 1 nomor 14, Yesus memberitakan Injil Allah. Kisah Para Rasul 8, Filipus memberitakan Injil Yesus. Artinya, indikasi adanya kumpulan firman yang Yesus terima dari Tuhan memang ada. Tetapi Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus bukan Injil Lukas, bukan Injil Markus, bukan Matius, bukan surah-surah Paulus. Dengan kata lain, Kristen sudah salah dalam hal menjadikan buku-buku yang dikanon sebagai jatah dalam beriman untuk mendudukkan perkara beragama, bertuhan, berkeyakinan. Karena berdasarkan kepada buku atau kitab yang tidak memiliki legalitas daripada Yesus itu sendiri. Kalau Al-Quran membahas tentang Rasulullah, Rasulullah membahas tentang Al-Quran. Rasulullah kemudian mengenal Al-Quran, Al-Quran berasal dari beliau. Sejatinya ketika kitab kanonik bercerita tentang Yesus, Yesus bercerita tentang kitab kanonik. Ketika kemudian kitab kanonik ini mengaku berasal dari ajaran Yesus, harusnya buku ini ajarannya kemudian benar-benar berasal dari Yesus. Tapi faktanya kan tidak. Makanya tolak ukur kebenaran itu ya silakan Anda ukur diri Anda sekarang. Anda adalah seorang Kristen yang mengkitabkan sebuah buku yang tidak memiliki legalitas daripada Yesus. Sedangkan Yesus memiliki pengajaran sendiri. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Mana segala firman itu? Yang tidak bercampur dengan perkataan-perkataan pengarang. Ada? Tidak ada. Karena tidak ada, berarti Kristen dalam hal ini tanda tanya besar. Kalau saya jadi Anda, saya akan habiskan waktu saya untuk belajar dengan giat. Karena apabila saya salah memilih agama, maka itu bisa fatal. Itu bisa fatal. Karena kebenaran absolut itu cuma satu, yaitu yang berasal dari pencipta langit dan bumi, bukan yang berasal dari manusia biasa. Ya, saya kira begitu dari saya. Silakan sahabat-sahabat dilanjutkan. Saya sejenak izin kurang lebih 10 menit. Silakan. Minum kopi campur masako, Bang? Iya, Jangan lupa. betul. Oke, Laskar, sedikit ya saya tambahkan mungkin. Anda seolah begitu kritisnya terhadap bagaimana kita mempercayai kitab suci. Tapi Anda dengan gamblang mengatakan ada 72 orang yang menuliskan, mengkanon Bible Anda, tapi Anda tidak tahu siapa yang mengkanon. Ini ibarat kata, mohon maaf ya, Anda percaya kepada sesuatu yang gak jelas dari siapa. Nah, dan Anda juga harus paham, kanon Bible yang Anda maksud itu nggak semua, bre. Yang di kanon itu, dan juga jangan bilang kanon ya, itu terjemahan katanya, ini konon kabarnya. Yang namanya belum sampai sekarang itu kita nggak tahu. Ada 72 di zaman Raja Ptolemy, orang Israel dipilih oleh Raja Ptolemy untuk menerjemahkan Torah berbahasa Ibrani yang sampai sekarang pun kita nggak tahu apakah betul ada atau entah kemana perginya. Karena by the way, zaman Makabe, kamu baca dalam Deuterokanonik itu, dalam Makabe 1 pasal ke-56, seluruh Torah itu pada zaman Makabe itu kalau ditemukan oleh raja pada waktu itu dibakar, bre. Tiba-tiba ketika sudah ada diaspora orang-orang Yahudi yang bisa menggunakan bahasa Yunani, Raja Ptolemy mengambil kebijakan untuk mengumpulkan 72 orang, itu makanya disebut dengan LXX, untuk menerjemahkan kitab Torah mereka ke dalam bahasa Yunani. Dan pertanyaannya, ketika Anda tidak tahu siapa yang menerjemahkannya, dari mana Anda bisa yakin bahwa penterjemah itu tidak ada kesalahan? Bahwa penterjemah itu adalah orang-orang yang betul takut dengan Tuhan, patuh, tidak menambahkan dan tidak mengurangi ayat. Dari mana Anda bisa percaya dengan kitab Anda itu? Dan Anda lihat teks Mesorah yang dipegang oleh Yahudi Rabbinik dengan Septuaginta itu ada banyak perbedaan. Cross check Hosea 11 ayat 1 contohnya.
Ya, dan ini menarik sekali kalau mau dikupas tuntas. Saya bisa membuktikan bahwa Torah yang dipegang oleh orang Yahudi dengan Septuaginta yang dijadikan sandaran menurut scholar Kristen untuk penulis kitab Matius, Markus, Lukas mengambil nubuatan itu berbeda dengan kitab teks Mesorah yang diimani oleh orang Yahudi. So, saya rasa Anda harus banyak belajar lagi, Laskar. Kalau Anda sekritis ini terhadap kitab suci, bagaimana cara memverifikasi kitab ini benar, maka pelajari kitab Anda. Kenapa Anda tidak tahu siapa penulis kitab Anda? Jangan-jangan Cahyono, jangan-jangan Bambang, jangan-jangan bukan orang Yahudi lagi, bre. Ya kan? Bisa jadi orang Romawi, suruhannya Ptolemy kan? Kan ini bisa saja terjadi karena kalian tidak punya data, bre, untuk membuktikan bahwa kitab Anda itu diterjemahkan dari yang betul. Karena teks Mesorah pun ada setelah 9 abad setelah Yesus katanya terangkat ke surga. Mungkin gitu, Laskar. Silakan kita kalau mau bandingkan dengan Al-Quran, saya mampu jelaskan bahwa Al-Quran itu sangat ilmiah. Silakan Anda tanya tentang Al-Quran mungkin. Atau ada yang lain? Jonathan Nandar, ada yang mau ditambahkan? Perah, Pak Desugi? Atau Laskar, ada yang mau ditanyakan biar nanti ditambahkan oleh saudara-saudara yang lain? Oke, Pak Desugi, monggo. Iya, sedikit ya Bang ya. Saya tadi mendengarkan ulasan Anda, bahkan Anda sendiri mengakui bahwa tidak diketahui siapa itu yang mengkanon. Nah ini ya, kalau di dalam ilmu hadis gitu, ini kitab Anda ini tidak lebih daripada hadis palsu. Karena hadis palsu itu sebuah hadis yang tidak jelas siapa penulisnya. Tidak jelas siapa yang menyampaikan awalnya itu. Nah kan posisinya sama seperti kitab Anda. Sebenarnya siapa sih? Yang nulis ini siapa? Saksinya siapa? Yang mengkanon siapa? Kan serba buram di situ. Katanya Matius ditulis oleh Matius contohnya. Tapi setelah saya cek di dalam Matius 9 ayat 9, di situ diceritakan ketika ketika Yesus bertemu orang yang bernama Matius yang sedang duduk di rumah cukai, Yesus berkata kepadanya, "Hai Matius, ikutlah aku." Maka berdirilah ia mengikuti dia. Ini kalau akal kita masih sehat, ini tidak mungkin ditulis oleh Matius. Tidak mungkin seorang penulis ya Matius itu memakai kata ganti untuk orang ketiga. Katanya itu adalah kata ganti milik untuk orang ketiga. Ya kan? Nah, yang logis adalah ada orang bercerita tentang Matius ketika ditemui Yesus. Itu baru logis. Tapi kalau dikatakan itu adalah tulisan Matius, itu jelas tidak logis. Karena bagaimana mungkin Matius bercerita tentang dirinya sendiri atau Matius bercerita tentang Matius. Nah, di sini yang saya melihat Bible itu kurang mantap lah kalau dikatakan kitab suci begitu. Itu dalam pandangan Islam kalau kita lihat dengan ilmu hadis. Ya, clear Pak Deh? Sudah, oke. Silakan Laskar, ada yang mau ditanggapi dari argumen kami? Silakan. Ya, tadi saya mengatakan Injil ya. Kenapa saya masih mengatakan Injil tadi? Karena masih dibawa kendali oleh murid-muridnya Yesus sendiri. Belum ke karangan belum ke karangan rasul-rasul di luar itu. Makanya saya mengatakan Injil dulu. Karena belum dikanon. Kan Yesus itu kan Injil itu sendiri, dan yang disaksikan Injil itu adalah murid-murid Yesus. Makanya saya sebatas mengatakan itu masih Injil. Sesudah itu kan berkembang. Ada kitab-kitab lain seperti Kisah Para Rasul dan teman-temannya atau rasul-rasul lain kan menulis, termasuk karangan. Kalau di Injil termasuk itu sendiri, karangan Matius, karangan Lukas kan udah jelas, udah ada indikasi pihak ketiga kan begitu. Ya setidaknya Anda sadar kalau itu karangan, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Ya, karangan dalam arti begini, bukan karangan merubah-rubah ayat, bukan karangan yang maksudnya ada pihak ketiga seperti yang Bang Sugi jelaskan. Ya, masih bisa diistilahkan menduplikat begitu. Makanya ada
karangan Lukas, karangan Matius, karangan Markus, atas Injil. Pertanyaan singkat saja Laskar, ketika dalam kitab karangan Matius atau Lukas dituliskan silsilah Yesus, menurut anggapan orang bahwa Yesus itu anak Yosef, menurut Anda anggapan orang itu benar atau salah? Kalau anggapan orang yang menulis itu bukan anggapan dari dirinya sendiri, dia Bukan, Anda baca dulu. Anda sudah baca belum ayatnya itu? Saya tunjukin ya. Kalau Anda baca silsilah Yesus dalam kitab Lukas ya, saya bukakan ayatnya ya. Oke. Menurut anggapan. Menurut anggapan orang, ayat Lukas 1 ya Pak Dea? Lukas 3. Oh, Lukas 3 ayat 23. Nah, saya bacakan, mungkin saya perlihatkan kepada Anda biar kami ini tidak dibilang tepu-tepu ya, karena saya tidak mau umat Islam itu, kami itu berdata, berdalil kami itu, bukan berdalih. Oke. Jadi saya tunjukin di sini. Ini salah satu kasus saja ya, kita contohkan ya, dan ini kasus paling ringan yang bisa saya kasihkan kepada Anda. Jul, besarkan sebentar Jul. Bang Julius. Jangan tidur Jul, kukik juga si Julius. Oke, di sini Anda lihat ya, saudaraku Laskar Surgawi. Semoga ini Anda betul-betul memfungsikan kognitif Anda ya. Semoga bermanfaat apa yang diberikan Tuhan, yaitu akal Anda. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ini kan Lukas menurut pemahaman kalian yang menulis. Jadi ini Lukas yang sedang membuat sudut pandang. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang. Ini kalau Anda bilang menurut anggapan Lukas, harusnya bukan menurut anggapan orang, tapi menurut anggapan saya. Tapi ini di sini diksinya adalah menurut anggapan orang. Pertinyi ini, saudari, orang ini siapa? Tetangga Yesus? Orang yang nyunat Yesus? Orang yang ngajarin Yesus? Atau jangan-jangan tetangga dari ibunya Yesus? Siapa dia? Apakah dia orang yang jujur, pendusta, suka makan ikan goreng, atau jangan-jangan dia adalah seorang yang ODGJ? Kita nggak tahu itu. Dari mana Lukas tahu kalau menurut anggapan orang ini gibah ini bre? Ini berat kata kamu nonton gibah di TV-TV masih mending ya, masih dikasih tahu siapa yang menyampaikan gibah itu. Ini kita nggak tahu. Dari mana Anda percaya silsilah Yesus sebegini banyaknya, sementara ini adalah anggapan orang? Coba saya tanya sama Anda. Menurut Anda anggapan orang ini betul atau tidak bahwa dia adalah anak Yusuf? Jawab Laskar. Kalau menurut saya, mungkin anggapan orang mungkin ya, karena nggak bisa dibuktikan bahwa orang itu seperti yang Mbak Rifa katakan. Orang-orang seperti itu, karena nggak ada buktinya bahwa orang itu orang seperti itu. Ya dibenarkan. Ya, so Anda masih menerima kitab suci, pandangan orang yang Anda tidak tahu siapa yang memberi sudut pandang, siapa yang berpendapat. Anda masih menerima hal itu? Ya masih menerima, karena nggak ada. Apa alasannya? Jadi kalau seandainya Anda dapat informasi, tidak ada penulisnya, tidak tahu siapa yang memberi informasi, dan Anda terima. Zaman sekarang itu kita saja bre, zaman sekarang menyebarkan video walaupun kita sudah tahu siapa penyebar videonya, dan bahkan itu bisa saja adalah hoax. Apalagi Anda tidak tahu gitu loh siapa penulisnya. Gimana dong? Kata Bang Zuma tadi, gimana dong? Mengukur sebuah kebenaran itu harus dikonfirmasi. Kalau siapa yang punya otoritas bre? Coba ini dibandingkan dengan Matius 1 itu. Kalau di Lukas tadi itu kan kakeknya Yesus namanya Eli. Sementara kalau kita lihat di dalam Matius 1:21 ya kalau nggak salah. Oke, ya. Itu nama kakeknya Yusuf. Yakub. Sebenarnya masalahnya bukan itu saja bre, Laskar ya. Masalah dalam silsilah Yesus ini banyak sekali mengandung polemik. Ini Lukas yang bilang bahwa di sini dikatakan menurut anggapan orang bahwa Yusuf itu dia adalah anak Yusuf, padahal dia bukan anak Yusuf. Dia itu hasil dari Roh Kudus menurut iman kalian, tapi ditulis bahwa menurut anggapan orang dia adalah anak Yusuf. Jadi ini jelas-jelas salah karena dia bukan anak Yusuf, tapi kesalahan orang dimasukkan ke dalam kitab Anda. Anggapan orang,
kira-kira dari orang lain dimasukkan menjadi kitab suci, bayangkan. Dan itu diabadikan menjadi silsilah Yesus. Padahal ini anggapan orang, dia dianggap anak Yusuf, padahal dia bukan anak Yusuf. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam Matius pasal 1 nomor 1 sampai 17. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Kalau kita lihat sampai ke sini, ya, yang mengerikan adalah Kakeknya Yesus. di sini Yakub itu adalah bapak Yusuf. Yakub bapaknya Yusuf. Yakub memperanakan Yusuf. Nah, kalau kita lihat di ayat di Lukas, kakeknya Yusuf itu bukan Yakub. Siapa? Eli. Eli lama sabaktani, jangan-jangan enggak ya? Enggak kayaknya ya. Kenapa ini kok bisa beda nama bapaknya Yusuf? Kenapa, Bre? Dan Anda percaya dengan dua informasi yang berbeda dan nggak tahu lagi siapa yang memberikan informasi. Saya sampaikan, kalau saya terima informasi nggak tahu yang kasih informasi, saya tolak, Bre. Tapi ya, terusan Anda lah. Gimana? Bang Zuma sudah monitor, Bang Zuma? Bang Zuma. Miniatur Bang Zuma. Lagi Oke. fitness. Lagi fitness. Oke, silakan Laskar. Mungkin bisa ngobrol-ngobrol dengan Perah mungkin. Silakan. Laskar, gue mau curhat dong, boleh nggak Laskar? Sebentar ya. Ini Iya boleh. Pada situ tadi ukuran itu tadi seperti yang Mbak Riwa katakan itu Putus Tatsugi. nggak bisa di ini. Mbak Riwa juga nggak punya landasan kuat untuk menolak itu. Untuk bisa Saya punya. Saya punya. anggapan itu salah. Si Perah punya dia. Coba Perah jelaskan apa alasan kuat untuk menolak. landasan kuatnya adalah terjadinya kontradiksi itu. Satu mengatakan kakeknya Yesus Eli, yang satu mengatakan kakeknya Yesus adalah Yakub. Itu yang membuat kuat landasannya, Bang. Saya punya. Saya mau nambahin. Oke, silakan. Oi. Ini Laskar, itu yang anggapan-anggapan orang itu tuh gini loh. Lu kan ini kan kita bicara Yahudi ya. Kita bicara Yahudi. Terus kenapa ini orang Yunani David mute dulu, David. Sorry. Biar suaranya Perah kedengaran. David mute dulu, David. Kenapa ini orang-orang Yunani ini kok pada sok tahu gitu sama ceritanya orang Yahudi ini gitu. Ini orang Yunani ngasih namanya Yesus lagi. Orang Yunani ngasih nama agamanya Kristen. Yesus dan Kristen yang bawa kemari orang Portugis. Dimani sama orang Indonesia. Nah, disitulah kok anggapan orang dipakai jadi keimanan. Kenapa perkataan-perkataan orang, gosip-gosip orang Yunani di abad pertama dijadiin keimanan gitu. Lu nyadar gak sih, Tuhan lu orang Yahudi tapi ceritanya bahasa Yunani. Siapa orang-orang Yunani ini? Siapa Matius? Siapa Lukas? Mana ada orang Yahudi abad pertama ngasih nama anaknya itu Matius, belakangnya Lukas. Orang Yahudi kalau ngasih nama anak Hahu-Hahu, Eliyahu, Yesayahu, Yehosua, gitu loh. Apa ini keimanan apa ya? Terus lu mengagung-agungkan di Indonesia gitu. Gue sebagai orang yang orang yang nabinya dibangkitkan di Arab, maka bahasa yang digunakan Arab, bahasa sucinya, ketawa lihatnya. Lu apa nih ngomongin sok-sok filsafat? Itu kan orang Yunani yang nyeritain orang Yahudi ya. Kok diimani? Itu sih simpelnya tuh gitu loh. Belum lagi satu lagi ya. Diajarkan Tuhan lahir ke dunia. Dari sekian banyak cara Tuhan turun ke bumi, kenapa lewat vagina gitu loh. Ini rahimnya segede apa ini wanita sampai bisa menampung Tuhan gitu. Tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Kalau melihat Tuhan akan mati gitu. Lah itu dagingnya yang dibilang Yesus ini kok bisa nampung Tuhan? Ya iya, karena tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ya kalau gitu ngapain Tuhannya pakai daging manusia untuk turun ke bumi? Jadi nabrak-nabrak ke logika gua. Ini agama apa ini? Apa sih yang mau disampaikan gitu? Menebus dosa lagi, nebus dosa. Oke, nebus dosa, kematiannya, siap. Diapain matinya? Disalib, oke.
Berapa lama di atas kayu salib sampai penebusan dosa itu tertebus semua manusia? 3 jam. 3 jam. 3 jam doang disalib semua dosa manusia ketebus. Lah ngapain Tuhan turun anjir 3 jam doang disalib? Jam 12 disalib, jam 3 meninggal. Ngapain Tuhan turun kalau cuma kayak gitu? Lu kasih aja orang yang belum makan seminggu terus disalib, 3 jam juga mati. Mati kok 3 jam manusia. Terus yang menarik berikutnya apa? Iya, tapi kan dia bangkit lagi. Lah semua orang kalau disalib cuma 3 jam ya bangkit-bangkit juga, bre. Gua aja disalib ya, gua disalib sehari gitu. Terus gua diturunin, terus gua ditidurin di goa. Ya bangkit gua. Ah, saya hidup lagi. Aduh bolong tangan betadin, mana betadin? Perkara salib 3 jam dielu-elukan sebagai Tuhan. Apalah kawan-kawan. Goa lagi. Yang kocak 2 Petrus 2 nomor 4 tuh. Di dalam goa-goa ada malaikat yang berbuat dosa. Lah ngapain Tuhannya bangkit di tempat malaikat berbuat dosa? Ini kemana-mana nabrak gue bilang. Gitu loh kalau gue boleh curhat ya. Itu sih paling. Thank you. Terima kasih. Laskar silakan ditanggapi apa yang kita sampaikan dari tadi. Monggo. Lebih mengena dong Laskar, lebih to the point gitu biar enak. To the point saya gini ya, dalam circle saya khususnya Laskar Surgawi memang ada sedikit punya komunitas di kalangan saya, nggak banyak sih, cuman di sana kalau berbicara tentang ketuhanan kami itu tidak percaya dengan sejarah yang diciptakan manusia. Kenapa demikian? Alasannya begini, kami pernah dihadapin dengan sejarah, ada sejarah yang beriringan dengan peradaban. David mute dulu David. Sebentar ya. Ada sejarah yang beriringan dengan peradaban. Di sana mencondongkan kebenaran sejarah itu ke Kristen. Kedua, ada juga buku sejarah yang sudah diteliti para ilmuwan mencondongkan untuk tidak membenarkan ajaran Kristen. Yang ketiga, ada juga buku sejarah bahkan untuk tugasnya itu untuk membenarkan agama lain. Makanya di circle saya, jangan dalam khusus untuk ketuhanan, janganlah kalian percaya sejarah. Karena sejarah itu diciptakan oleh orang Kristen, diciptakan oleh manusia. Itu dijadikan propaganda dalam kehidupan dunia ini. Terus Wah, kamu bertentangan dengan Elia ini. Laskar, kamu bertentangan dengan Elia loh. Udah kan saya bilang tadi, Pak. Ada yang membenarkan sejarah, membenarkan Kristen. Ada juga kalangan Kristen yang Elia siapa sih, nggak ada apa-apanya buat Laskar. Lanjut Laskar. Iya, betul juga ya. Lanjut Laskar. Iya betul. Ada juga sejarah yang membenar. Sebentar ya. Di circle saya khususnya kami dihadapkan sejarah yang dimana sejarah itu berhadapkan dengan sistem konsep ketuhanan. Kami tidak percaya. Sebab ada ya sesuatu ya, sesepuh bilang kata kami ya. Sesepuh itu mengatakan kalau kalian percaya sejarah itu ada 3 loh, yang konsekuensinya ada 3. Kalian tidak bisa memilih mana yang benar, sebab sejarah telah diciptakan oleh orang Kristen kita sendiri. Mereka membenarkan agama Kristen. Kedua, ada juga sejarah tidak membenarkan ajaran Kristen. Ada juga sejarah yang membenarkan agama lain. Hati-hati, itu katanya. Dan kalian sendiri yang hidup di zaman sekarang nggak bisa mengukur dari mana kita membenarkan, oknum mana yang kita angkat. Kalian nggak bisa. Terus kami bertanya, ukuran kebenaran dalam kitab ini nanti kita carinya gimana? Dia hanya menyimpulkan dan memberitahu kepada kami, keadaan dunia memang begitu. Orang Kristen itu nggak ada yang baik. Ada juga yang membuat seperti itu, retorika sejarah, konstruksi sejarah. Waduh. Itulah orang Kristen. Kita semua kenal orang Kristen itu seperti apa. Orang-orang Kristen ya, mereka itu bisa merekonstruksi ulang sejarah, bisa membuat sejarah bahkan sedemikian rupa nyata hingga kita terkelabui bahwa apakah ini benar dan tidak benar. Makanya kami pernah bertanya, ukuran kebenarannya gimana kalau sudah cerita dalam kehidupan ini seperti ini? Ya bawa aja. Anda agamanya apa sih Bang? Tunggu dulu. Kristen. Agama Anda itu apa sebenarnya? Kristen. Oh, Kristen. Oh yaudahlah. Makanya begini Pak, makanya ketika Mbak Riva meminta tadi
to the point saja ya, saya langsung to the point saja. Saya tidak percaya sejarah yang diciptakan oleh orang Kristen di muka bumi ini. Terus kenapa masih jadi Kristen, Bre? Bukan sejarahnya, Bang lagi. Iya kan, Barewa. sejarah itu kan kata Elia fakta historis yang bukan asumsi teologis bronkitis yang memang ada dipercaya gitu, dan Anda nggak percaya. Lah kalau Anda nggak percaya ngapain jadi Kristen, Bre? Bukan nggak percaya. Ada 3 sejarah yang dibentuk. Itu dibentuk oleh kalangan-kalangan orang-orang yang ahli filsafat, ahli sejarawan. Mereka punya karya itu. Lah yang mana yang betul kalau begitu? Yang rahasia, makanya rahasia itu pada kebenaran itu. Makanya ada istilah manuskrip dalam Kristen itu. Rahasia kebenaran itu. Ya, kalau orang Kristen mengatakan ya ada manuskrip itu tentang kebenaran asli. Selebihnya dari itu mereka bilang propaganda sejarah. Gimana caranya lu mengimani yang tidak sejarah, sedangkan kitab lu aja isinya testimoni manusia semua. Sejarah kan testimoni manusia. Ya benar bang. Itu kan saya sudah berkata-kata tadi kan. Terus bagaimana kita mengukur kebenaran kita? Makanya saya bertanya juga kepada Bang Juma, gimana dengan sesuatu yang terjadi seperti ini kan? Karena kami pernah dikasih tahu bang, sampai saat ini kami tidak pernah mengukur kebenaran dari sejarah-sejarah yang diciptakan orang-orang Kristen. Tapi Apa kebenaran menurut Anda, Bre? Ini kan sama mencari kebenaran, tapi kan kami khususnya saya, kalau dihadapkan dengan sejarah, sebab sejarah itu ada 3, itu yang diciptakan oleh orang Kristen sendiri. Nggak parameter kebenaran menurut Anda? Mungkin nanti bisa dijelaskan Bang Zuma bahwa ada kebenaran yang sejati dalam parameter yang disampaikan Bang Zuma. Nah kalau menurut Anda, kebenaran itu apa parameternya? Kalau kebenaran menurut saya, itu manuskrip yang dipegang oleh bapak-bapak sejarah yang membungkus Katanya dirinya. lu nggak percaya sejarah, tiba-tiba sekarang manuskrip yang dipegang bapak-bapak sejarah ini biji mana nih Bang? Katanya nggak percaya sejarah, tapi percaya sama manuskrip yang dipegang bapak-bapak sejarah. Nih, gue turun aja lo dah. Salah nangkap ini. Maksudnya gini Mbak Riwa. Ada Bang Handi, ada Bang Kores, ada Bang Sugi. Tiga-tiga ini saya tidak percaya mereka. Lah terus lu percaya sama siapa? Kalaupun saya percaya, untuk saya ambil yang membimbing iman saya saja, seperti yang Elia lakukan. Lu percaya sama Elia? Maksudnya tangkap nggak maksud saya ini? Dari Seperti yang Elia lakukan, kok bawa-bawa Elia? Dia lo ahli sejarah. Tadi lu nolak sejarah, lah Elia pro sejarah. Nah ini saya ilustrasikan. Ini saya ilustrasikan. Dari 3 orang ini ada Bang Kores, Bang Handi, Bang Juma. Tiga-tiganya punya sejarah. Jika saya memilih sejarah ini, Bisa saya tentunya dibikin memilih lebih pusing sejarah yang lagi nggak ya? beriringan dengan agama saya. Bisa. Jika saya memilih untuk dibawa ke dalam ajang debat misalnya, saya akan memilih yang sejarah yang membenarkan agama saya. Apaan sih? Dari tadi lu nggak percaya sejarah. Maksudnya dia bakal milih Elia karena Elia membenarkan sejarahnya dia gitu. Jadi ya itu maksudnya. Lu percaya sama Elia nggak, Bre? Gunanya apa kitab suci ya kalau begitu? Berarti kalau yang membenarkan teologi dia percaya gitu ya, Bre? Ini tuh gini Satsuki, versi ribet dari imani saja gini. Jadi dia nggak perlu sejarah, yang penting iman gitu loh. Ujungnya ke situ. Saya diskusi gimana sih menurut mereka. Soalnya ya itu rahasia. Berarti kamu mau dapat pencerahan dari Bang Zuma gitu? Bukan mendapat pencerahan. Apanya? Nah, bersedia dijelaskan kebenaran versi Islam, bersedia. Saya nggak membantah juga, dari saya cuma mendengar saja. Oh ya, udah sedikit mengerti tentang hal-hal itu. Alhamdulillah. Cuman bagi pandangan aja gimana sih mereka memandang itu. Makanya saya bertanya ukuran parameter. Oke, berarti kamu yang bertanya ya. Kita sapa dulu. Bang Zuma sudah standby, Bang? Gurunda? Bang?
Kalau enggak kita akan jelasin sedikit tentang Al-Quran. Bang Zuma lagi masuk ke Hades. Oke, Bang Zuma sedang parah. ada di Eden. Undang Riva bilangnya kalau Gurunda nggak ngomong diturunkan Gurunda. Parah nih unik. Di-kick aja lah Bang Zuma nih Berani nggak lu? Ya, mungkin gini Laskar, Bang Zuma nanti kalau sudah ada di tempat berdehem ya Bang. Berdehemnya 3 kali ya Bang. Oke. Jadi gini Laskar, saya bisa coba sedikit saya sampaikan terkait Al-Quran. Pertama, yang membedakan kita beragama ini dengan orang tidak beragama adalah adanya konsep percaya terhadap wahyu. Nah, itu juga bukan umat Islam aja gitu. Orang Yahudi juga percaya konsep wahyu. Contohnya, mustahil Musa bisa tahu dengan bukti empiris menyaksikan by pengalaman yang logik ketika dia menuliskan di kitab 5 kitab Musa, Tuhan melayang-layang di atas air, atau manusia diciptakan pertama sekali. Mustahil Musa menulisnya dengan cara metodologi empirik atau berdasarkan pengalaman dan analisa. Mustahil, karena Musa belum lahir. Tapi kenapa Musa bisa tahu informasi-informasi yang waktu itu Musa belum hadir? Nah, inilah yang membedakan kita. Harusnya Anda percaya orang yang beragama dengan orang yang tidak beragama apa? Adanya metode pewahyuan. Apa itu wahyu? Wahyu adalah informasi dari Tuhan kepada orang pilihannya yang disebut dengan Nabi dan Rasul. Itu dialami oleh orang yang hidup di zaman Bani Israel. Makanya ada Nabi, ada Musa, ada Abraham dipanggil Tuhan, diperintahkan menyebarkan kebenaran, firman Tuhan disampaikan. Ada David, ada Salomo, ada banyak tokoh-tokoh Bible. Nah, itu yang disebut dengan wahyu. Al-Quran ini adalah perkataan Tuhan. Tapi perkataan Tuhan ini tidak akan bertentangan seharusnya dengan ilmu dunia. Karena kalau menurut Sokrates nih ya, ada 3 ilmu, cara mendapatkan ilmu itu. Yang pertama adalah berdasarkan penalaran. Karena nalar itu adalah hal yang memang sudah kita miliki sejak lahir. Yang kedua berdasarkan wahyu. Yang ketiga berdasarkan, lupa saya yang ketiga itu. Yang penting 2 itu yang paling penting, wahyu dan penalaran. Nah, firman Tuhan adalah informasi yang disebut dengan wahyu, tidak mungkin dengan penalaran, tapi bisa dibuktikan dengan penalaran. Nah, masalahnya di kitab Anda itu ketika ada informasi dari Tuhan, kok nggak bisa dinalarkan, bre? Contoh, tadi Bang Zuma sudah jelaskan. Adanya katanya sperma itu manusia diciptakan dari sperma yang berbentuk keju lah, kurang lebih seperti itu. Ada langit yang penuh tiang, ada langit yang ada tiangnya lah. Banyak sesuatu yang salah dalam ilmu sains. Itu kenapa di peradaban, di pertengahan, di abad pertengahan, Kristen itu melarang orang-orang membaca Bible. Karena yang pegang Bible tuh orang-orang yang terpilih lah gitu. Kenapa? Bahkan kenapa orang-orang zaman dulu itu bertentangan dengan sains. Orang-orang di gereja zaman dulu bahkan sampai membunuh Hipatia dan Galileo. Kenapa? Bible itu dipercaya firman Tuhan, dipercaya informasi dari wahyu yang diilhami Roh Kudus menulisnya, tapi kok bertentangan dengan sains? Bertentangan, bre. Mana ada langit punya tiang? Nggak ada sampai sekarang. Ya, tapi kalau Islam, kalau Al-Quran, tunjukkan kepada saya satu jurnal yang membantah informasi, jurnal ilmiah loh ya. Jurnal ilmiah, sains dari bukan orientalis loh, bukan dari pembenci Islam loh, yang objektif. Bisa nggak? Ada tidak 1400 tahun yang membantah informasi Al-Quran? Begini caranya ilmiahnya menerima wahyu Tuhan. Ada kiamat. Apa itu? Sama pipis kucing. Ya udahlah. Jadi gitu, bre. Begini kebenaran. Dan saya pengen tahu, Anda dari tadi tuh tanya ya sama Bang Zuma, kebenaran lah parameter. Saya mau tanya sama Anda, coba definisikan kepada saya, apa itu kebenaran? Coba, menurut pemahaman Anda. Coba, Laskar. Oke, sebelum saya menjawab, saya bernarasi juga demikian ya. Sama seperti contoh kasus yang Mbak Rewa yang terjadi pada murid-murid Yesus tadi. Sama demikian dengan Musa. Mana mungkin Musa bisa menulis? Dia belum lahir kok. Dari mana sanad-sanadnya Musa bisa menuliskan itu? Sama saja.
Itu pun Terus Anda percaya tidak yang ditulis Musa itu? dikonfirmasi sama Mbak. Apakah Mbak percaya apa yang dituliskan Musa itu? Siapa orangnya? Yang menceritakan bahwa manusia diciptakan dari tanah? Oke, kalau Anda tanya kepada saya, saya akan percaya informasi, saya akan menerima informasi dari orang yang jelas. Satu, orangnya tidak mungkin berbohong. Saya percaya itu. Saya tidak percaya kepada orang yang terbiasa berbohong, jahat, tiba-tiba mengaku dipilih Tuhan. Saya nggak akan percaya seperti Paulus. Mohon maaf ya, bahkan Yesus ajarkan begitu. Hati-hati dengan nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba padahal serigala. Tidak mungkin pohon yang buruk itu menghasilkan buah baik. Tidak mungkin pohon baik menghasilkan buah buruk, kata Yesus. Saya ikuti kata Yesus juga. Kenapa itu make sense, masuk akal. Nggak mungkin orang jahat tiba-tiba ngaku dipilih Tuhan. Pasti ada sesuatu. Ini orang sudah karakternya jahat, buruk. Dari awal tiba-tiba kok sok-sok baik, pasti ada sesuatu. Tapi Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang bahkan pembencinya pun memberi gelar Al-Amin. Tidak ada satupun riwayat yang membuktikan bahwa baginda Rasulullah itu adalah orang yang jahat, pernah berbohong. Bahkan orang kaum kafir Quraisy pun ketika mereka ingin mempercayakan benda barang-barangnya untuk dijaga, mereka percayakan kepada baginda Rasul. Riwayatnya ada, sanadnya ada, yang memberi informasi jelas. Sementara kitab Anda, bahkan hebatnya lagi kitab Anda itu, ini yang luar biasa nih. Nih ya, saya kasih kepada Anda nih. Saya bukakan datanya. Coba besarkan sedikit Jul, ini penting ini Jul buat abang ini biar tahu dia. Coba Jul, besarkan Julius, jangan tidur Julius. Inilah si Julius nih perangainya nih. Kalau Anda lihat dalam kitab Kejadian pasal ke-8 nomor 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum, dia berfirman di dalam hatinya, bre. Kok ada gitu orang yang bisa menuliskan firman Tuhan dalam hati, bre? Bayangkanlah, bre. Hati manusia aja nggak bisa didengar loh, bre. Kok bisa tiba-tiba manusia bisa dengerin hatinya Tuhan gitu? Kalau ada manusia yang mampu mendengarkan isi hati Tuhan, wah, ini bisa jadi Tuhan juga nih, bre. Pertanyaan saya, bre, lu percaya nggak sama ayat ini? Percaya nggak, bre? Laskar Kristus percaya nggak lu? Halo? Sudah. Laskar, percaya nggak? Sudah saya tanya, percaya nggak itu? Kita bukan diskusi tanya jawab ya. Saya juga bisa Diskusi itu ya tanya jawab dong. Iya, maksudnya kan udah narasi tiba-tiba ambil kesimpulan iya dan tidak, kan enggak. Saya tidak ambil kesimpulan, saya cuma bertanya. Kan Anda tadi kritis banget gitu ya. Anda bilang, lah saya nggak percaya sejarah. Lah ini Tuhan berfirman dalam hati kok bisa ditulis gitu. Percaya tidak Anda ada manusia yang mampu menuliskan firman Tuhan dalam hati? Coba jawab dulu. Masuk akal nggak ini, bre? Kalau kata seger-seger sih masuk akal ini. Gini Mbak Riva yang berargumen, masa saya yang simpulkan akal Mbak Riva membenarkan saran? Bukan, saya bertanya akal Anda, menurut akal Anda. Ini kan akal Anda, saya nggak nanya akal saya lah. Saya tanya, menurut Anda ketika ada Tuhan berfirman dalam hati, tapi dituliskan oleh manusia, pertinyi ini, biji mana caranya manusia menuliskan firman Tuhan dalam hati? Cara mendengarkan firman Tuhan dalam hati itu biji mana gitu loh, paham nggak? Oke, itu sama halnya Mbak Rival sedang menjual pikirannya ke saya, dan saya yang harus membenarkan dan menyalahkan. Itu argumen seperti itu modelnya. Artinya argumen ini saya sedang bertanya kepada Anda, logika Anda itu, yang Anda itu manusia sehat, sempurna, tidak ada masalah, bisa bicara. Ya, Anda bernalar, Anda kritis sekali menghadapi kitab suci. Anda bertanya bagaimana parameter, Anda bawa parameter, Anda bawa kebenaran. Saya bertanya kepada Anda definisi kebenaran, Anda tidak jelaskan. Kemudian saya bertanya lagi, bagaimana menurut Anda ketika ada manusia yang ternyata menuliskan firman Tuhan di dalam hati? Bagaimana caranya ini bisa masuk akal? Laskar surgawi?
Oke, ini biar saya jawab pertanyaan tadi ya. Yang pertama, kebenaran ya. Oke, kebenaran menurut saya karena ada yang membenarkan. Seperti apa contohnya? Kalau saya misalkan yang ngaku istri Yesus gitu, terus Bang Ali membenarkan itu, berarti itu benar. Jawabannya indah itu, paling kuat, paling fenomenal di tahun ini. Kebenaran itu karena ada yang membenarkan, luar biasa itu. Saya akui dan saya benarkan Rifa Magdalena adalah istri Yesus. Berarti benar Oke, dong. sebentar ya. Jika kalian setuju, jangan bantah nanti di akhir ya. Kenapa saya demikian? Seperti Allahnya orang Kristen. Allahnya orang Kristen menciptakan manusia. Kalau Allahnya orang Kristen tidak menciptakan manusia, Islam itu nggak ada untuk menjelaskan apa manusia itu, dari mana lahirnya. Nggak mungkin Siapa orang Allahnya orang Kristen? menciptakan proses. Laskar, siapa Allahnya orang Kristen yang menciptakan manusia? Bentar, biarkan saya selesaikan dulu. Jangan Oke, 1 menit. Ketika Allah yang orang Kristen nggak menciptakan manusia, maka Islam itu juga nggak ada. Karena apa nggak ada? Karena Islam datang untuk menjelaskan, bukan untuk menciptakan. Kayak menjelaskan sperma tadi kan. Kalau nggak ada oknumnya, mau jelas apa? Itu sarkas buat orang Islam jika membangun statement itu terus. Allah kami lah pemenangnya, karena Allah kami lah penciptanya. Karena Allah orang Islam itu Allah yang membenarkan ciptaan kami. Dia menjelaskan proses. Ini Kalau nggak apa ada sih? oknumnya, gimana dia bisa menjelaskan Coba proses? poinnya apa? Poinnya Itu apa? Saya kebenaran tuh yang sama. nggak sabaran. Nggak ada poinnya, cuma bunyi-bunyian, bukan bicara Itu tadi. dibenarkan oleh Bang Alif sama Mata Ali tadi. Artinya mereka lagi membenarkan ciptaan kami. Luar biasa ya, orang yang suka bernarasi seakan-akan saintis, seakan-akan ilmiah, tetapi tidak mengerti bagaimana meletakkan dasar-dasar berpikir ilmiah, filsafat, apalagi akademik di sini. Jadi Laskar hanya orang-orang yang nekat dan tidak pernah belajar berani mengadu mana lebih saintik, mana lebih akademik, mana lebih ilmiah antara narasi Al-Quran dan Biblos. Para evangelis top saja, para Saya curiga ini gurunya. Mantap. kelas misionaris yang elit-elit itu, mereka tidak akan pernah mau meladeni diskusi Muslim jika mengajak berdiskusi mana yang lebih saintik, mana yang lebih akademik, mana yang lebih ilmiah antara narasi Al-Quran dengan narasi Biblos. Hanya orang yang nekat seperti Anda berani naik ke sini men-challenge narasi ilmiah antara Al-Quran dan Biblos. Anda sedang bundir itu. Kalau Anda sedang bundir, Anda sedang mempertaruhkan marwah dan harga diri ajaran Anda di depan 6.300.000 penonton ini. Hati-hati bro. Lanjut Uni. Ya, jadi silakan sebelum Anda menyampaikan banyak retorika yang saya nggak ngerti cara memilahnya gitu ya. Metode apa yang Anda gunakan menjawab itu? Saya sapa dulu Heru Frans. Heru Frans ini muslim atau non muslim? Selamat malam. Heru silakan Heru, kalau tidak bersuara dalam hitungan ketiga saya akan turunkan. Heru 1 2 oke. Terima kasih. Bang Zuma sudah monitor? Oke, lanjut. Silakan Laskar. Oke, saya mau tanya satu aja kepada Laskar ya. Tanya terus saja ini Bang. Iya, kenekatan Anda untuk membawa sebuah tema, mana yang lebih akademik, mana yang lebih ilmiah, mana yang lebih masuk akal, mana yang lebih make sense, narasi Al-Quran dan Biblosmu. Saya mau tanya satu ayat saja kepada kau, saudaraku. Ketika ada narasi bahwa Tuhan sakit hati karena melihat ciptaannya telah berbuat kerusakan, apakah Tuhan itu masih dikatakan Tuhan yang berkuasa atau Tuhan yang telah kehilangan kekuasaan? Silakan. Oke, sebentar ya Bang ya. Saya kan masih runut tadi narasinya. Yang pertama dulu tadi berbicara sains. Sains itu sama juga Bang, dia menjelaskan proses juga, ya kan? Tapi yang menciptakan keberadaan itu kan ya Tuhannya, nggak enak saya sebut, ya kan begitu. Tuhan apa? Berarti Tuhan yang kau imani hanya Tuhan yang menciptakan oten gitu ya? Tuhan yang segmented Tuhan ya? yang menciptakan segala Tuhan yang sesuatu. universal. Nanti dijelaskan oleh sains, ya kan Bang, gitu ya.
Tuhan menciptakan segala sesuatu keberadaannya. Nanti keberadaan itu ada hamba-hamba yang menjelaskannya, seperti sains, Islam, begitu kan. Tapi kedudukan kebenarannya itu di atas segalanya itu pencipta yang mengadakannya dulu. Begitu Bang, itu kebenaran menurut saya. Terus pertanyaan yang tadi, Tuhan sakit hati. Apakah dia berkuasa dan tidak berkuasa? Tuhan sakit hati. Apakah dia berkuasa dan tidak berkuasa? Kuasa itu ada di dalam dirinya sendiri, Bang. Dia yang menciptakan. Kebenaran tadi apa? Ulang lagi, Bang Ali, coba. Jangan dikejar Apa? ini. Dia tidak mampu, Ulang lagi, tidak kebenaran mampu. apa? Kasihan. Tidak mampu dia. Jangan. Kasihan. Ada yang membenarkan. Oh gitu. Oh gitu. Kasihan kalau dikejar makna kebenaran versi dia, bisa dia harus pensiun main TikTok nantinya. Cuma tadi menarik ketika dia katakan bahwa Tuhan ketika telah sakit hati melihat ciptaannya sendiri karena telah tidak sesuai dengan kehendaknya, maka Tuhan itu masih berkuasa, kata dia. Itu sangat inkonsisten secara nalar, secara akal sehat. Ketika Tuhan berkuasa, ketika Tuhan maha berkuasa atas segala ciptaannya, maka Tuhan seharusnya melampaui apa yang akan dilakukan oleh ciptaannya. Maka kemahakuasaan Tuhan harusnya ilmunya melampaui atas ciptaannya. Maka ciptaannya ketika telah memilih jalan untuk melanggar kehendaknya, tidak sesuai dengan kehendaknya, maka Tuhan itu telah lebih dulu tahu seharusnya dengan kekuasaan ilmunya. Maka hanya Tuhan yang tidak maha tahu, tiba-tiba ciptaannya melanggar kehendaknya, lalu dia curhat dan playing victim, mengatakan telah sakit hatinya, bahkan pilu hatinya. Itu Tuhan yang tidak berkuasa. Itu nalar, itu akal sehat yang paling dasar kalau bro pernah belajar filsafat. Tapi kalau tidak pernah belajar filsafat, sok-sok berfilsafat di sini yang ya hancur lebur nantinya. Oke, saya tangkis juga filsafatmu ya. Saya lebih orientasi ke Tuhan maha segalanya. Kalau saya orientasi ke Tuhanan saya, ke maha segalaannya, artinya bisa dua arah dia. Bisa berkuasa, maha kuasa, bisa tidak maha kuasa. Hah? Tuhan maha kuasa dan tidak maha kuasa? Apalagi ini? Teori apa lagi ini? namanya. Ini kamu main filsafat, Bung. Tuhan itu absolut, Bos. Coba Uni tangkis pakai pil KB Uni.